pendidikan di Indonesia dan Malaysia itu bisa juga dibandingkan. Kalau di Indonesia kan kita sudah tahu petanya kan, bahwa harus variasi beragama seperti ini itu masuk dalam kurikulum dan sebagainya. Nah kalau di Malaysia seperti apa? Bisa. Dikaitkan dengan itu, dengan prodi jenengan yang politik Islam. Iya, bisa juga. Kalau itu lebih pada bagaimana kontribusi Muslim dalam politik ini, dalam politik Malaysia. Artinya kan di Malaysia itu kan ada beberapa kekuatan ya hampir sama di Indonesia, meskipun di Indonesia itu tidak pernah dominan mengatasnamakan luar Islam. Di Malaysia kan India, China, itu kan aktif dalam politik. Kalau kita kan tidak terlalu tampak. Ada China mau masuk, Kristen mau dominan di India. Kalau di Malaysia kan lebih fleksibel karena sistem politik mereka kan berbeda. Nah, kalau mau melihat hal-hal seperti itu ya lebih mungkin, tapi baiknya itu kita berdiskusi dulu dengan teman-teman di sana, itu menyamakan gitu loh, apa yang akan kita lakukan, karena itu kan nuansanya perbandingan. Aspek apanya yang akan dilihat. Jangan-jangan kita di Indonesia sudah ada pembanding, ada yang ingin dibandingkan, tapi itu nggak bisa dibandingkan di sana. Karena kan beda toh. Iya. Jadi memang sebaiknya itu diawali dengan bincang-bincang dengan teman-teman Indonesia, kita kontak beberapa orang gitu, membantu kita mempertajam rencana riset seperti apa. Kalau kemarin kan sudah FGD, tahun kemarin itu kita ya tentang itu ya, di sana itu kalau di moderasi beragama dengan dikaitkan dengan politik itu diatur oleh masing-masing sultan di negara bagian. Nah, salah satu langkah politis yang dilakukan sultan itu adalah setiap dai itu harus melakukan sertifikasi dulu dan nggak boleh berdai di negara bagian yang lain. Ya, kalau mau ngambil itu bisa, cuma kan kalau di Indonesia kan belum, kita belum itu apakah kita mau jadikan itu misalnya bagaimana dakwah Islam di kedua negara itu boleh, tapi itu kan masih dalam bingkai tadi moderasi beragama itu. Karena kan di sana itu orang nggak berani memang, karena kan ditentukan. Ini harus ini. Yang agak bebas itu di kampus, itu pun kampus kan milik negara, itu kerajaan ya, dikontrol oleh kerajaan. Jadi tidak sebebas di Indonesia. Jadi teman-teman bayangkan aja mengkaji Islam itu belum berani melihat misalnya bahasa kajian itu politisasi Islam, itu tidak berani. Itu jarang sekali ditemukan. Itu kalau di Indonesia kan biasa aja kita mau melihat bagaimana politik dalam Islam, bagaimana Islamisasi politik, no problem di Indonesia. Kalau misalnya judulnya itu demokratisasi dan kepemimpinan inklusif di Malaysia, tanya ya bisa saja atau langsung saja kepemimpinan inklusif di Malaysia dalam konteks apa? Dalam konteks moderasi beragama dan dalam politik Islam gitu. Iya, bisa aja. Nanti ditentukan mana isu-isu yang bisa diangkat. Apakah tadi melihat itu misalnya, di Malaysia itu kerajaan terlalu masuk dalam mengatur urusan misalnya agama. Kalau di Indonesia kan jelas, ya kan jelas ada. Kalau di Malaysia itu tadi karena ada beberapa negeri di situ kan, kebijakan itu ada kebijakan umum yang harus dipatuhi oleh semua negeri, dan ada juga semacam otonomis ya negeri. Itu boleh jadi antara misalnya di Johor dengan di Penang itu beda. Itu beda, itu ada hal-hal yang berbeda, tapi ada hal umum itu berlaku semua. Nah itu kan yang dari ini kan dari kerajaan. Sama seperti di Indonesia misalnya, ada negara yang memberikan upah khusus, ada misalnya terkait dengan misalnya perda syariah, itu kan berbeda-beda.
beda tuh. Tapi ada koridor umum yang harus dipatuhi oleh semua daerah di Indonesia. Misalnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kan ada itu. Dan misalnya juga ada meskipun itu tadi yang saya katakan, membincangkan Islam itu tidak sevulgar di Indonesia. Masuk. Ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, itu satu perspektif yang bisa kita kaji. Apakah kita mau mengatakan di Indonesia itu lebih inklusif atau apa, atau jangan-jangan terbalik. Jangan-jangan hanya idenya yang inklusif tapi praktiknya tidak. Kan begitu bisa tidak ditentukan saja ini arah risetnya itu mau menemukan apa, kemudian itu nanti kira-kira hasilnya apa. Ini kan ujung-ujungnya kan publikasi kan. Iya, apalagi sekarang SPK. Berarti nah ini begini Pak Aziz. Jadi rencananya kita ini akan membuat penelitian bekerjasama dengan tim IAS itu di Malaysia, Turki sama Uni Emirat Arab. Yang di Turki itu kita masang 3 kelompok yang orang-orang kita sendiri itu. Itu temanya yang pertama itu terkait dengan kepunahan bahasa Arab karena sekularisme dan survival strategi itu hanya tinggal artefak-artefaknya aja. Yang kedua tentang sosial movement gerakan tasawuf atau tarekat merespon imigran Suriah yang meningkatkan kriminalitas, kemudian juga membuat konflik horizontal begitu. Yang ketiga itu terkait integrasi nilai-nilai sekularisme dan Islam dalam pengembangan lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan Madrasah Sulaimaniyah dan Imam Hafid itu kan terkenal lah. Itu bagaimana bisa memadukan nilai-nilai sekularisme. Nah itu pembacaan awal. Jadi nanti yang UAE itu sudah ada Scopus, kolaboratornya sudah ada, cuma belum ada orangnya. Timnya yang belum terbentuk karena cari profesornya kan susah. Di Win Malang itu rebutan profesor dalam lapas itu. Yang Malaysia itu insya Allah sudah, tinggal mensinkronkan dengan yang Bapak itu biar nanti misalnya biar bisa dikawal dari awal oleh tim IAS gitu. Nanti dananya kan 150, lebih besar daripada kemarin kan gitu. Jadi dengan persiapan ini kemungkinan kalau turun itu kan sekitar Juni-Juli. Juni-Juli. Kalau nanti misalnya Turki itu disetujui dari 3-1 atau 2 kan lumayan. Itu musim semi. Pas musim semi itu pas panas itu lumayan cuacanya, dan bisa umroh nanti dilihatkan umroh ya, rencananya begitu. Berarti yang tim kan harus melibatkan tim eksternal perguruan tinggi. Nah, yang sudah saya kontak itu Prof. Eri Haryanto. Nah, sudah mau membantu untuk skopusannya dan pendampingan tim sama Bu Kotaria itu. Sebenarnya kalau nanti punya jaringan ID-Scop kolaborator dari Thailand, nah ini kita bisa juga buka penelitian di Thailand Selatan kalau punya jaringan yang kolaborator luar dari asli Thailand yang punya ID Scopus dan penulis pertama. Tadi sudah saya sampaikan ke Prof, cuma nanti tinggal arahan nanti saya rekam nanti biar jadi bahan proposal. Nanti Pak Aziz kemarin juga tadi bahasan telepon. Lama masih Jogja ya ini Pak konsultasi. Siap. Karena kebetulan kan Pak Aziz ini kan kepala pusat penelitian. Yang menentukan komit. Dan nanti itu rencananya begini, reviewer itu dicarikan yang nggak bisa bahasa Arab, sedangkan kita presentasi bahasa Arab biar nanti nggak bisa tanya. Gitu. Jadi 2 proposal Turki ini disampaikan dalam bahasa Arab biar reviewernya nggak bisa tanya, kalau bahasa Inggris masih bisa tanya. Biar amin begitu kan. Jadi setelahnya ya ngomong ini periode terakhir karena ini mau pergantian rektor gitu kan.
dan belum tentu juga Pak Aziz di posisi itu. Nah ini kita manfaatkan, dan apalagi SPK itu yang penting kan Skopus, tidak seperti kemarin harus laporan keuangan ribet kalau SPM itu. Oh ini sekarang enggak. Nah, ini yang penting Skopusnya itu outputnya Iya. 1 Q2 atau 2 Q2 Q3 Q3 atau Q4. Nah, biasanya kalau lolos itu kita anggarkan 25 kan. 25 itu 12 untuk pelatihan di sini. 13-nya submit. Untuk kelompok itu biar itu. Nah, kalau nanti go dan nanti kita berangkatkan juga biar Bisa. tim saya ini lemah dalam masalah itu akademik. Nah kemarin sudah ada hasilnya kemarin ya. Bisa. Nah ini saya masih nulis yang itu, yang terakhir itu belum selesai. Yang kasihan ya ini Pak, timnya Pak Samsul Hadi yang kemarin itu kan, beliau kemarin kan pas waktu di Malaysia kan sakit itu, jadi timnya kurang maksimal, laporan penelitiannya aja saya buatkan dan itu kan, tapi nanti ketika Jepang selesai juga bantuin di Malaysia itu. Kalau usia publikasinya kan 2 tahun biasanya Ya. tagihannya. Bulan ini itu. Nanti mungkin ke situ makanya. Terakhir itu tanggal kurang 9 hari lagi pendaftaran, masih ada waktu untuk kalau bisa tembus Turki ya bisa umroh sekalian. Mumpung tiketnya juga murah. Kalau dari Malaysia itu 5 juta, 6 juta. Nanti kalau kemudian kita berangkat 5 atau 6 orang itu kan sampai 80 juta. Terus kemudian ya itu 20 kan masih untuk penelitian 5 hari atau 6 hari kan masih cukup. Apalagi tim saya itu yang dari dosen Win Malang itu dulu kan pernah kuliah 4 tahun di Konya. Nah, profesi dia itu di sana sebagai tim penemu harta karun. Jadi dia yang menentukan titik koordinat harta karun Romawi, itu masih banyak itu. Terus sampingannya itu menentukan itu. Jadi dia bisa menggali warisan-warisan yang belum itu. Lebih ke suwuk ke hal mistis gitu loh. Nanti kalau orang Win kalau bangun rumah ada jinnya ada dia mesti dia menggunakan jasa ini. Bagus kerjanya tuh. Loh, pernah ditangkap Interpol Pak. Namanya sama, wajahnya sama, tanggal lahirnya sama, yang membedakan apa? Tahun kelahiran. Nah, kemudian dia kan diintegrasi itu di imigrasi Istanbul itu. Nah, cara membuktikan bahwa dia bukan Interpol dari akun YouTube-nya. Jadi ada polisi yang sakit apa itu diobati sama suwuk itu. Selesai daerah dilepas. Jadi seringkali dia kena red notice begitu di Interpol, wajahnya sama Abdul Ghafur Chaudhry itu. sama teman saya namanya Abu Bakar juga begitu Pak, mesti kemana-mana itu Abu Bakar itu aduh mesti kita ke imigrasi dulu ini wawancara. Zamannya ITC itu abang sepupu mau ke Amerika kan nggak dapat izin dari Iya, namanya Muzakir. Padahal apa? Dikirim seminar turbin dari LNG.